Oh, hello guys. Sekarang kita mau ngomong sesuatu yang little different, yaitu tentang bagaimana kalau kita berbicara dengan orang lain dan misalnya kamu bicara dengan saya gitu ya. Apakah kamu bisa bicara dengan saya kalau saya itu tidak bisa melepas diri saya dari ego, dari apa yang pernah saya alami, dari asumsi-asumsi traumatik apapun? Apakah kamu bisa bicara dengan saya? Kamu pasti akan pikir, kalau kamu tahu, oh, si Alvin ini ego lagi tinggi, lalu dia cuman hanya apapun yang kamu bicarakan pasti akan saya timpal balik sesuai dengan apa yang saya pernah alami. Jadi saya selalu stuck in the past. Atau kalau tidak, saya overthinking, terlalu takut akan masa depan. Jadi saya bicara sama kamu, tapi saya selalu mengedepankan ketakutan saya akan masa depan. Apakah kamu bisa bicara dengan seseorang yang seperti itu? Tentunya tidak. Jadi apa yang kita harus lakukan ketika kita bicara sama orang lain? Just bicara saat ini. Coba terlepas dari segala pengalaman, dari memori. Bukannya berarti memori itu tidak perlu ada. Tapi, hey, ayo ngomong di sini saat ini. Ngomong apa? Di situ. Kamu mau listen atau mau hear? Kalau listen berarti kamu benar-benar in the present mendengarkan teman kamu. Kalau kamu cuman hear, itu kayak cuman ada bola dipentalin balik. Main tenis, tapi main tenis yang ke tembok itu squash. Kamu main sendiri. Kamu tidak berbicara dengan orang lain, kamu berbicara dengan diri kamu sendiri. Apakah kamu bisa berbicara dengan orang seperti itu? Kan nggak bisa. Jadi, the beauty of talk together adalah dimana kita be right here, be right now, terlepas dari segala memori ataupun ketakutan kita akan future. Kamu bisa lihat maksud saya, saat kamu bicara sama orang lain saja seperti itu. Lalu bagaimana ceritanya kalau saat kamu berbicara dengan diri kamu sendiri? Inilah yang menjadi psychological disorder manusia zaman sekarang. Dimana saat dia mau mengenal dirinya, tapi too much memory atau too much fearful, memori berubah jadi traumatik, masa depan menjadi fearful. Susah sekali untuk in the present moment, untuk total attention. Total attention itu bukan berpikir sekarang, tidak berpikir, non-effort at all. Non-effort at all. Jadi gini, kalau kamu berpikir, kamu pasti ngerasa ini suatu hal ini akan ada effortnya. Ini non-effort, just be in the present. Tapi itulah yang manusia sekarang banyak sekali tidak bisa lakukan. Bahkan speaker di sini, yang bicara di sini pun sedang hanya berusaha. Tapi saya bisa bilang begini karena dulunya saya juga begitu.
Ketika saya berbicara ke diri saya sendiri, ketika saya melihat diri saya sendiri, ketika saya dalam tanda kutip mau mengenal diri saya, terlalu banyak atribut yang bukan diri saya, yaitu datangnya dari past ataupun future. Itu yang membuat emosi terpancing untuk memimpin diri. What? Teruslah kita menggunakan emosi, dan emosi adalah agent dari ego. Ketika emosi menjadi pemimpin, dan seterusnya. Tidak pernah kita memberikan kesempatan diri kita yang sebenarnya. Apa sih diri kita yang sebenarnya? Your intelligence. Kecerdasan. Kita adalah kecerdasan kita. Tinggal kita mau, ini pilihan. Want to be sharp or want to be dull. Jadi awalnya saya cerita kalau kamu dengan orang lain mau berbicara bersama, talking together, bisa nggak kalau orang lain itu yang lawan bicara kamu, dia terus kesangkut sama memorinya, sama egonya, sama pengalaman hidupnya, sama ketakutan akan masa depannya. Awalnya startingnya saya membuka pembicaraan ini dari situ, tapi sebenarnya saya mau narik ini ke dalam. Ketika kamu mau berbicara ke diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa diskusi sama diri kamu? Kalau kamu tetap berpikir kamu terlalu melekat dengan memori, terlalu melekat dengan ketakutan akan masa depan, jadi antara hati dan pikiran konflik. Thank you.